Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mister akan coba membahas terkait dengan modul 1 pelajaran keempat, lokakarya pemecahan masalah Indo. Kita akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian untuk masing-masing course-nya. Yang pertama kita masuk ke bagian konstruksi bersarang ya teman-teman ya. Mister di sini membuka dengan menggunakan track, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam course-nya masing-masing. Di modul 1 pelajaran keempat. Baik, tampilan pertama seperti ini. Nomor 1 mengenai soal-soal teori. Tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas. Dalam artian kode ringkas di sini mudah dibaca dan bisa dipahami oleh developer. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Seperti biasa ya, kalau di sini ketemu tanda checklist, kotak checklist seperti ini, berarti jawabannya itu tidak mungkin hanya satu. Kita hanya diberi kesempatan 2 kali, jadi hati-hati. Yang pertama, kode dapat dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang. Yes, betul ya. Jadi kita dapat membuat kodenya itu lebih pendek lagi dengan catatan, sekali lagi bisa terbaca dan mudah dipahami oleh developer. Kemudian yang kedua, Anda perlu mempertahankan keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Jangan sampai memperpendek code, memperpendek line code kita, tapi malah susah untuk dibacanya. Jadi tetap dipertimbangkan mengenai keterbacaan code-nya. Jadi benar ya, harus mempertahankan keseimbangan antara memperpendek code dengan menggunakan konstruksi bersarang dan keterbacaannya. Kemudian yang ketiga, pemrogram percaya bahwa semakin pendek kodenya semakin baik. Nah, belum tentu. Lihat di bagian pernyataan yang kedua. Karena kita harus menjaga keseimbangan antara memperpendek code-nya dan bagaimana membacanya nanti. Apakah menimbulkan kesulitan atau tidak. Jadi nomor 3 ini tidak selalu. Nomor 4, dalam konstruksi A, Anda dapat menyematkan konstruksi B jika B mengembalikan nilai atau hasil pekerjaannya. Maksudnya di sini adalah ketika B itu mempunyai sesuatu balikan fungsi yang nantinya akan mengembalikan suatu nilai tertentu. Contohnya, kayak kita membuat konversi INT. Jadi konversi INT itu akan mengembalikan nilai tipe datanya dikonversi yang dari awalnya string menjadi tipe data numerik dengan value yang udah kita tentukan. Itu contoh untuk mengembalikan nilai. Jadi, dengan kondisi seperti itu, kita bisa membuat konstruksi bersarangnya. Misalnya dengan kombinasi fungsi input. Jadi, fungsi input yang tadi awalnya kondisinya string, kemudian kita convert langsung ke dalam bentuk int, ke dalam bentuk numerik dengan menggunakan fungsi int. Jadi, betul ya, nomor 4. Yang kelima, konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai dapat bersarang satu sama lain dengan cara apapun yang memungkinkan. Hati-hati, yang tidak mengembalikan nilai itu tidak bisa digunakan dalam konstruksi bersarang. Hanya yang dapat mengembalikan nilai saja. Kalau itu dilakukan, maka nanti hasilnya akan tidak sesuai dengan logik yang sudah kita tetapkan. Jadi kita hanya 1, 2, dan 4. Kita coba checklist. Oke, clear ya? 3 yang betul. Oke, next kita ke nomor 2. Oke, kita typing dulu, berlatih ngetik di sini. Silakan dicoba untuk menggunakan 2 jari ya, teman-teman. Pelan-pelan saja. Membiasakan untuk kondisi ngetik dengan 2 jari. Karena kalau kita bisa ngetiknya lebih cepat, harapannya teman-teman bisa code-nya juga lebih cepat. Memang hal ini tidak bisa serta-merta langsung menjanjikan bahwa teman-teman akan makin jago kalau dengan ngetiknya cepat. Tetap kita harus memperhatikan logik yang akan kita susun. At least kita mencoba untuk berlatih ya teman-teman ya. Di sini tujuannya untuk melatih teman-teman menggunakan 10 jari yang ada di tangan teman-teman. Jadi tidak menggunakan 11 jari ya, cuman tanda jari telunjuknya saja. Oke, kita ketikkan dulu. Nah, kalau di sini dilihat, Mister juga tidak terlalu cepat juga dalam ngetiknya, antara 190-an saja. Oke, nomor 4. Sekarang masuk ke dalam nomor 4, yaitu memperbaiki masalah pada program. Case kita di sini adalah konstruksi bersarang.
kita akan membahas mengenai bagaimana konstruksi bersarang itu diaplikasikan. Sekarang kita lihat di sini. Output yang diinginkan adalah nanti tinggalkan ulasan tentang perjalanan, di mana nanti akan mendapatkan input dari si user. Kemudian nanti dia akan mencantumkan outputnya, panjang masukannya, berarti panjang dari baris ini ya, hurufnya ini ya, karakter ini yang dibuat oleh user, dan mencari hal negatifnya. Nah, mencari hal negatifnya ini ada di indeks keberapa gitu ya maksudnya ya. Nah, di sini kita lihat dulu deskripsinya, apakah betul seperti itu. Program membuat kesalahan dalam penggunaan struktur bersarang, perbaiki program itu sehingga bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan outputnya. Jadi kita udah disediakan ini. Yang sudah disediakan di sini yang pertama adalah variable feedback menyimpan input yang dimasukkan oleh si pengguna. Dari sini aman ya, inputnya juga sudah benar, bagaimana memasukkan argumen hint juga sudah benar dengan diapit dengan tanda petik. Kemudian dari input dari feedback ini dilakukan lowercase. Maksudnya di sini adalah membuat semua tulisannya menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau di sini ada huruf besar B seperti ini yang ada di awal ini, benar-benar huruf B besar di awal, maka dia akan dikonvert ke dalam bentuk huruf kecil B-nya. Baik, selanjutnya di nomor 3 akan memasukkan panjang karakternya ya, berarti ya, panjang masukannya, artinya panjang dari feedbacknya. Nah, ini mungkin yang salah, karena len itu juga harus mempunyai argumen di dalamnya. Dalam hal ini kita ingin mendapatkan panjang karakter yang ada di dalam input yang dilakukan oleh si user, kalimatnya. Ingat, kalimat tadi udah kita simpan ke dalam variabel feedback. Jadi kita tambahkan aja variabel feedback di sini untuk mendapatkan panjang karakternya. Kemudian di sini yang keempat adalah mencari hal negatif di mana kita ingin mendapatkan kata-kata mengerikan. Nah, untuk menggunakan fungsi find, sebelumnya kita harus define dulu apa, variabel apa, atau tulisan apa yang mau kita temukan, tulisan mengerikannya, kalimatnya. Jadi di depan find ini harusnya ada lagi satu variabel atau satu kalimat, paragraf, dan sebagainya, yang nantinya akan dicari tulisan mengerikan itu di dalam variabel tersebut atau dalam kalimat, paragraf, dan sebagainya. Karena kita udah mendapatkan kalimat di dalam variabel feedback, maka kita cukup tambahkan feedback di depannya, tambahkan dot find. Jadi feedback dot find mengerikan. Jadi apakah dia nanti mendapatkan indeksnya di bagian kata-kata mengerikannya. Nah, sekarang kita coba running. Udah selesai semuanya, kita coba running dengan kalimat yang sama seperti ini. Coba ya, benar-benar mengerikan. Atau kalimat lain juga boleh. Benar-benar mengerikan. Oke, clear ya. Jadi ditemukan pada indeks ke-12. Jadi kita akan menemukan kata mengerikan di dalam kalimat yang diinput oleh user. Itu maksud di bagian baris keempatnya. Sedangkan yang baris ketiga untuk mendapatkan panjang dari karakter yang dimasukkan di sini. Benar-benar mengerikannya. Oke, clear. Nomor 4. Sekarang kita masuk ke bagian nomor 5. Di nomor 5, mengoptimalkan code. Oke, jadi karena kita udah belajar mengenai konstruksi bersarang, hal-hal yang bisa dibuat pendek dalam artian pendeknya ini mudah terbaca, mudah dipahami oleh developer, maka kita lakukan itu supaya kita menghemat baris code yang akan kita kerjakan nanti. Karena nanti ini akan berhubungan dengan bagaimana si interpreter mengeksekusi tiap baris code-nya. Oke, kita lihat di sini. Aturannya pertama outputnya harus seperti ini, ada input harga tiket, harga bagasi, harga makanan, dan output terakhir adalah yang harus dibayar sekitar 6.600. Total dari ini semua ya, kalau kita lihat ya 5.000 tambah 1.200, 6.200 tambah 400, 6.600. Berarti totalnya ya. Kemudian apa deskripsinya? Program menghitung jumlah pembayaran untuk penerbangan pesawat. Ini berfungsi dengan benar tetapi dapat dibuat lebih ringkas. Oke, dari kalimat ini berarti program ini sebenarnya udah bisa menghitung yang harus dibayar. Jadi tidak ada error harusnya ya. Tapi di sini kita mencoba untuk mengoptimalkan. Tipsnya, program bisa dibuat bahkan lebih ringkas. Jangan lupa mengecek spasi dan tanda baca. Oke. Di sini aturannya adalah memiliki kurang dari 6 baris ya. Ini ada 8 baris. Sekarang kita bisa lihat di bagian code-nya. Kita coba running. Apakah betul program ini sudah tidak ada error? Ini 5.000, 1.200, dan 400. Kita ikuti. 5.000, 1.200,
dan 400. Apakah sudah cocok? Oke. Ada yang berbeda ya, ada yang salah ya, ada yang tidak sesuai dengan input ini. Secara program, dia nggak ada yang error. Betul yang disampaikan di sini, berfungsi dengan benar dalam artian secara program nggak ada yang error. Tapi secara logiknya, kita lihat yang terjadi setelah memasukkan input 5000, dia memasukkan lagi, mengeluarkan output 5000 lagi di sini. Kemudian menanyakan lagi di sini 1200 dan sebagainya. Kita masukkan beberapa input di sini yang tidak sesuai dengan logik kita. Inilah yang salah satu yang dinamakan dengan bug. Nggak ada error ini. Coba kita lanjutkan ya. Nah, nggak ada error kan? Aman, semuanya jalan. Tapi tidak sesuai dengan logik dan alur yang udah kita tetapkan. Bahwa setiap harga tiket pesawat nanti akan dimasukkan input dan tidak perlu dikeluarkan outputnya di sini 5000. Jadi langsung ke bagian harga bagasi, langsung ke bagian harga makanan di pesawat, dan total yang harus dibayar. Jadi kita harus betulin dulu nih logiknya. Nah, ini harus kita baca satu persatu code-nya. Sekarang kita mulai dari outputnya. Yang pertama adalah terkait dengan harga tiket pesawat. Nah, ini dia ya. Disimpan di bagian harga manusia. Di bagian harga manusia ini atau di variabel harga manusia. Di mana kalau kita ingin membuat perhitungan aritmatik, kita harus mengkonversinya dalam bentuk angka terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini kalau kita blok seperti ini, nah muncul ya variabel yang sama juga, ini juga blok. Sebenarnya ada 3 variabel yang di reassign. Paham ya? Jadi ada 3 variabel sebenarnya dan setiap variabel di reassign ulang atau didefinisikan ulang lagi. Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk kondisi yang structure tadi, nested structure. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya kita bisa gabungkan input ini dengan konversi int. Ini sebenarnya sudah oke ya untuk nestednya, tapi bukan input di nested dengan input atau disarankan dengan input, tapi int. int yang nantinya akan mengkonversi nilai input yang dilakukan oleh user. Begitu pula yang harga bagasi sama. Jadi ini kita rubah jadi int semuanya. Kemudian di bagian harga makan kita tambahkan inputnya. Dan kita tambahkan fungsi input sama seperti yang di atasnya. Jadi setiap input nanti akan dikonversi ke dalam bentuk angka. Sehingga baris 456 tidak perlu lagi melakukan konversi integer lagi. Karena kita udah lakukan konversi sekaligus di dalam fungsi input kita. Nah, kalau kondisi seperti ini itu masih mudah terbaca. Pendek secara code, dia akan menghilangkan 3 baris ini. Tapi keterbacaannya masih sangat mudah. Dan mudah difahami oleh developer, baik kita maupun developer lain yang bukan menulis scriptnya secara langsung. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian nomor 4-nya. Di sini mendefine variabel total yang merupakan penjumlahan dari harga tiket pesawat, bagasi, dan makanan di pesawat. Manusia, bagasi, dan makan. Nanti outputnya yang harus dibayar -2. Oke, pastikan ini sudah sesuai dengan output yang ada di sini ya. Y-nya besar, ada -2-nya di bagian terakhir, kemudian spasi untuk menampilkan totalnya. Oke, sekarang sini sudah benar ya. Kita sudah mendapatkan 5 baris code, sementara ini kurang dari 6. Jadi sudah sesuai ya. Kurang dari 6, 5. Sekarang kita coba running lagi. 5000, 1200, 400. Oke, clear ya. Jadi optimalisasi kode bisa kita lakukan seperti ini. Kondisi meredefine atau mengkonversi string menjadi int itu kita bisa gabungkan dalam satu baris seperti ini. Oke, next kita masuk ke bagian level yang nomor 6. Oke, kita mulai susun dari awal nih, from scratch, betul-betul kosong. Programnya tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi, Mister akan coba definisikan. Kalau ketemu tanda anak panah seperti ini, itu artinya dia ada input di sini. Berarti ini ada input nama peserta, jumlah tugas yang diperlukan, dan jumlah tugas tambahan. Sementara yang terakhir ini adalah outputnya dengan menggunakan print. Oke ya, ini input, 3 input, kemudian ada outputnya. Nah, sekarang keinginannya untuk apa nih? Perusahaan menganalisis efektivitas kerja programmer. Efisiensi dinilai dengan jumlah tugas pekerjaan yang diselesaikan oleh tugas tambahan. Oke, ada tugas ya. Ada tugas wajib dan tugas tambahan.
di mana tugas wajib nilainya 15 poin dan tugas tambahan 20 poin. Oke, kalau kita lihat di sini 15 kali 8 ditambah 20 kali 2 harusnya ya. Berarti juga tugas tambahnya 40, sementara kalau tugas tambahannya 120. Oke, ditambah jadinya 160. Betul. Itu udah benar ya hitungannya ya. Pengguna memasukkan jumlah tugas wajib yang diselesaikan dan jumlah tugas tambahan. Program harus menghitung dan mengeluarkan efisiensi seperti pada gambar. Oke, outputnya sudah ada. Kita harus menerapkan konstruksi bersarang di sini ya. Kita latih mulai dari sekarang karena kita udah mencoba untuk mempelajari konstruksi bersarang. Kita buat semuanya dalam bentuk konstruksi bersarang jika memang itu memungkinkan dan tidak membuat susah dalam membaca code-nya. Sekarang kita lihat tipsnya. Oke, penghitungan efisiensinya seperti ini. Nah, seperti yang tadi Mister sampaikan ya, untuk tugas wajibnya, kalau dia masukkan tugas wajib, maka dikalikan dengan 15. Ini rumusnya. Kemudian kalau ada tugas tambahannya, dikalikan dengan 20. Ini rumusnya. Ya kan, 5 kali 20 kan. Ya, sudah disediakan nih kalau matematiknya. Jadi teman-teman mudah. Kemudian panjang kode harus lebih kecil dari 6, kurang dari 6. Oke, berarti cuma ada 5 baris. Code yang harus kita gunakan maksimalnya. Sekarang kita susun programnya. Mulai dari nama peserta dulu. Kita kasih nama peserta atau namanya. Nama sama dengan, karena ini tidak ada konversi atau keperluan untuk menghitung, berarti kita buat input seperti biasa. Input nama peserta. Kemudian yang kedua, jumlah tugas. Oke. Tugas, ini tugas wajib ya, berarti wajib sama dengan, karena ini nanti akan dikonversi dalam bentuk total dari ini ya, poin yang diperoleh, maka kita harus membuat dia menjadi kondisi numerik. Untuk mengkonversinya kita gunakan int, kemudian karena kita ingin mendapatkan input dari pengguna, maka kita gunakan juga fungsi input sekaligus. Kemudian kita kasih hint-nya jumlah tugas yang diperlukan. Titik 2. Oke, selanjutnya adalah tugas tambahan. Sama, kita kopas aja ini. Kita tutup. Oke, untuk inputnya, hint-nya adalah jumlah tugas tambahan. Titik 2. Oke, nah sekarang kita akan membuat output seperti yang ada di sini. Poli efisiensi 160. Berarti nama pesertanya disebutkan terlebih dahulu, kemudian ada tanda strip, kemudian ada kata-kata efisiensi baru angka totalnya. Nah, kita bisa buat di sini ya. Kita gunakan print, kemudian kita panggil namanya, kemudian kita tambahkan dengan tanda strip. Karena Mister tadi melihat di sini ada spasi ya, depan dan belakangnya. Jadi Mister menggunakan koma, pertimbangannya seperti itu. Jadi nanti di sini udah ada akan otomatis antara nama dan tanda strip ini ada spasi, kemudian setelah tanda strip pun juga akan ada spasi karena koma itu menambahkan sedikit satu spasi sebelum menggabungkan dengan kata, kalimat atau karakter lainnya. Kemudian digabungkan dengan kata-kata efisiensi ya. Oh, langsung aja berarti ya. Ini strip efisiensi. Kemudian koma. Nah, ini totalnya. Nah, total tadi kita bisa lihat di sini. Contoh perhitungannya. Wajib kali 15 tambahan kali 20. Oke? Berarti kita langsung masukkan aja di sini. Wajib dikali 15 ditambah tambahan dikali 20. Variabel wajib yang ada di sini, yang udah konversi ke integer, kemudian tambahan juga dimasukkan ke dalam rumus kita, sehingga nanti akan mendapatkan poin yang akan diterima oleh total pegawai yang kita masukkan. Sekarang kita coba running. Kita pakai nama Mister, Lukman, jumlah tugasnya 10, kemudian tugas tambahannya 2. Oke, clear ya? Jadi sesuai dengan rumus dan algoritma yang sudah ditentukan oleh soal. Outputnya pun juga sama. Namanya, kemudian strip spasi efisiensi, setelah Lukman juga ada stripnya di sini. Kemudian ini nilainya totalnya. Jadi kita bisa buat seperti ini langsung. Karena kebetulan rumus atau formula yang kita tambahkan di sini cenderung masih bisa dibaca dan mudah difahami dengan menggunakan nested structure-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Udah clear ya nomor 6?
Nomor terakhir. Oke, bagus. Kita membuat lagi dari scratch. Jadi teman-teman belajar mencoba untuk merakit sendiri algoritmanya dan mencoba mengimplementasikan mengenai apa yang sudah disusun di algoritmanya. Sekarang outputnya seperti ini. Oke, ada satu input. Kenapa? Di sini ada tanda panah di sini ya, seperti yang ada Mister sampaikan sebelumnya. Kemudian ada panjang masukan, berarti kita mau menghitung karakternya, menemukan kekurangan. Nah, ini ada sesuatu yang dicari di dalam kata ini, di dalam kalimat ini. Nanti kita bisa lihat di bagian deskripsinya. Kemudian ada cari keuntungannya juga sama nih. Pasti ada sesuatu yang dicari dalam string ini. Nah, ketentuannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini di bagian deskripsinya. Program meminta masukan dan menganalisisnya. Outputnya adalah panjang ulasan, oke. Hasil pencarian tidak ada untuk kata membosankan. Oke, ini ya, membosankan yang akan kita cari. Kemudian yang terakhir, keuntungan untuk kata keren. Oke, berarti ada dua. Yang kekurangan itu adalah maksudnya kita mencari kata membosankan. Kalau yang bagian bawah itu mencari kata keren. Program harus bekerja pada gambar, kode program harus cukup ringkas. Oke, berarti kita menerapkan kembali lagi struktur bersarang atau nested structure. Panjang kode harus kurang dari 6 baris. Oke, sama seperti tadi. Tidak boleh lebih dari 5 berarti ya. Panjang tidak boleh lebih dari 6. Tidak boleh lebih dari 6 berarti 6 masih boleh ya. Oke, sekarang kita coba susun. Kita kembali ke bagian outputnya. Kita buat inputnya dulu. Kita kasih nama variabelnya seperti yang sebelumnya ada feedback ya. Input. Kemudian bagaimana kita tuliskan hintnya. Anda menyukai magang ini, katanya. Oke, selanjutnya kita mau mencari panjang dari karakternya. Oke, langsung kita ketikkan aja di sini. Panjang, masukkan, titik 2. Kita gabungkan dengan panjang karakternya langsung. Fungsinya pakai apa? Learn. Learn, feedback. Kemudian yang kedua mengenai menemukan kekurangannya. Oke, berarti ini menemukan kata ya, menemukan kekurangan. Titik 2. Nah, kita kasih dengan ketentuan membosankan katanya ya. Feedback dot find. Kenapa feedback disebutkan dulu? Karena kalimatnya ada di dalam variabel ini. Nah, untuk menggunakan fungsi find, terlebih dahulu kita harus define dulu kalimat apa yang mau kita cari, paragraf apa, kata apa, dan sebagainya. Apakah dalam variabel atau mau langsung dalam bentuk kalimat juga boleh. Nah, ini kebetulan disimpan dalam bentuk variabel feedback. Find apa? Find-nya kata-kata membosankan. Kita copy, kita kasih tanda petik di sini membosankan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, kondisi membosankan seperti yang kita udah lakukan di pelajaran di level ke-6 kalau nggak salah atau nomor 5, itu ada yang namanya fungsi lower, di mana fungsi lower ini akan membuat standarisasi semuanya menjadi huruf kecil. Karena ada kemungkinan misalnya nih pada saat kita mengetikkan feedback, kata-kata membosankan M-nya ini huruf besar karena dia ada di awal kalimat misalnya atau di awal paragraf. Nah, untuk menghindari itu supaya tidak terjadi sistem tidak menemukan kata-kata itu padahal sebenarnya ada, maka kita perlu standarisasi dalam bentuk lowercase. Nah, di sini kita bisa langsung buat nested structure-nya di bagian inputnya. Kalau sebelumnya kita mengkonversi int, mengkonversi string ke dalam int, ada di depan berarti int-nya, karena di sini kita akan membuat kondisinya menjadi huruf kecil semua, dan untuk menggunakan fungsi lower, kita harus menentukan kalimat dulu, baru kita panggil fungsi lowernya, maka kita panggil sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan oleh Python. Jadi kita panggil sini dot lower, kurung buka, kurung tutup, untuk membuat standarisasi feedbacknya, sehingga nanti feedback ini semuanya akan berbentuk huruf kecil. Oke? Nah, sehingga find membosankan ini, kalaupun nanti pada saat awal kalimat M-nya besar, akan tetap membosankan pun tetap kena dalam pencarian ini. Karena sifat find itu case sensitif, huruf besar kecil tidak akan sangat mempengaruhi. Oke, selanjutnya kita lakukan di bagian cari keuntungan, sama konsepnya, hanya kalimatnya saja kita buat beda. Cari keuntungan, titik 2, sekarang kita buat feedbacknya, find-nya ke yang keren tadi. Keren. Oke,
Hanya 4 baris ya yang kita butuhkan untuk membuat program ini. Karena kita udah nested structure di sini, kemudian kita nested juga di sini learn feedback-nya dengan print-nya, dan semua ketentuan juga sudah langsung kita buat dalam satu baris. Sehingga ada 3 baris sesuai dengan apa yang diinginkan pada outputnya. Ya, sekarang kita coba running ya. Kalimatnya sangat keren, saya menyukai semuanya. Boleh kalimat yang lain? Sangat keren, saya menyukai semuanya. Nah, Mister lihat ya, di sini ada huruf besar huruf kecil, random Mister ngekliknya. Apakah keren ini nanti akan juga kena di bagian sini? Kemudian membosankan ini kebetulan nggak ada ya. Apakah berhasil? Oke, clear. Di sini menemukan kekurangannya nggak ada, karena di sini tidak ada kata-kata membosankan, jadi dia akan mengembalikan -1. Lihat di sini, kerennya juga didapatkan. Kenapa bisa didapatkan? Karena kita sudah membuat standarisasi lowernya. Sehingga semuanya belum dicek untuk find, itu feedbacknya dibuat huruf kecil semua. Sehingga keren ini tetap terbaca. Dan terdefinisi sebagai kata yang ditemukan dalam kalimat ini. Kalimat feedback yang sangat keren, saya menyukai semuanya. Oke, clear ya? Nomor 7, cukup sederhana, cukup simpel. Teman-teman hanya butuh coba untuk latihan lagi. Sekarang untuk bagian bintangnya, nanti coba teman-teman kerjakan sendiri. Jika ada teman-teman menemukan kesulitan, boleh langsung WA Mister grup atau WA di grup, atau bisa komen di sini supaya nanti Mister bisa mengetahui bagaimana kesulitan teman-teman dalam mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.